Dunia keparanormalan Indonesia itu telah kehilangan salah satu paranormal yang cukup kondang pada masanya, yaitu beliau Ki Joko Bodo. Bagaimana perjalanan Ki Joko Bodo menjadi sosok paranormal kondang? Ilmu-ilmu gaib apa saja yang beliau tawarkan itu pada halayak umum? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Para pemirsa mungkin itu sudah pernah mengenal gambar ini ya. Ya, gambar iklan ini terdapat di majalah misteri yang pernah jaya di masa itu. Iklan ini adalah salah satu iklan menarik dari beliau Ki Joko Bodo. Beliau menjuluki dirinya sebagai manusia seribu aneh, seniman gaib, pendekar Wong Sinting. Ki Joko Bodo itu adalah nama gelar. Nama aslinya adalah Agus Yulianto. Beliau Agus Yulianto alias Ki Joko Bodo itu lahir di Singaraja, Bali pada tanggal 17 Februari tahun 1964. Mungkin di antara pemirsa banyak yang tidak tahu bahwa Ki Joko Bodo itu ternyata adalah orang yang terpelajar. Beliau adalah seorang sarjana ekonomi dari salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Setelah lulus kuliah, Ki Joko Bodo berusaha mencari pekerjaan dengan modal ijazah S1 ekonominya tersebut. Beliau mempunyai mimpi untuk menjadi seorang PNS. Kira-kira 16 kali beliau melamar ke berbagai departemen dan posisi, tetapi selalu saja gagal, pemirsa. Dari pengalaman itu semua, Ki Joko Bodo merasa ijazahnya tidak berguna sama sekali. Setelah lama menganggur, akhirnya Ki Joko Bodo pun bangkit dan menerima keadaan. Beliau bahkan menjalani berbagai profesi itu demi bisa bertahan hidup, mulai dari menyemir sepatu hingga mengamen. Singkat cerita, kemudian Ki Joko Bodo itu memutuskan untuk merantau ke Jakarta bersama sang istri. Di Jakarta inilah Ki Joko Bodo meniti karir menjadi seorang paranormal. Beliau membuka praktek di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Semakin hari semakin banyak pasien yang mendatangi Ki Joko Bodo, hingga akhirnya beliau bisa membangun sebuah bangunan unik dengan nuansa mistik yang diberi nama Istana Wong Sinting. Dari profesi keparanormalan tersebut, Ki Joko Bodo menghadirkan aneka layanan supranatural dan berbagai ilmu gaib. Ilmu-ilmu gaib tersebut cukup fenomenal dan aneh. Di antara ilmu gaib yang beliau tawarkan kepada halayak umum yang ingin memilikinya yaitu yang pertama, ilmu gendam. Ilmu gendam adalah ilmu untuk mempengaruhi atau menguasai sukma dan jiwa seseorang, sehingga orang tersebut nurut dengan apa yang kita perintahkan. Ilmu gendam hampir mirip dengan hipnotis, hanya saja cara kerjanya itu berbeda. Ilmu gendam dalam mempengaruhi seseorang itu menghadirkan atau mengalirkan energi-energi khodam, sehingga siapapun dan berapapun orang bisa dipengaruhi tanpa harus menggunakan kata-kata sugesti. Dalam prakteknya ada salah satu gendam dengan pandangan mata. Ketika seseorang terkena pandangan matanya itu langsung tunduk dan patuh. Dua, ilmu kebal. Ilmu kebal itu juga ditawarkan oleh Ki Joko Bodo dalam prakteknya. Kita tahu bahwa ilmu kebal adalah ilmunya para petarung. Kalau pembisnis tidak memerlukan ilmu kebal ini, biasanya malah akan menghambat bisnisnya. Karena ilmu kebal ini termasuk ilmu panas. Kemudian yang ketiga, ilmu pelet. Ki Joko Bodo juga membuka jasa ilmu pelet. Ilmu pelet adalah ilmu untuk menundukkan lawan jenis itu agar mencintai kita selamanya. Ilmu pelet sangat berbahaya manakala disalahgunakan. Bisa merugikan dan membuat orang lain menderita karena menjadi budak cinta. Yang keempat adalah ilmu santet. Ki Joko Bodo juga membuka jasa ilmu santet. Mungkin dalam berpraktek beliau tidak sembarangan menerima orderan santet. Karena yang kami tahu, ilmu santet itu sangat bahaya dan berisiko sangat besar bagi para pelaku ritualnya. Nyawa adalah taruhannya. Yang kelima, ilmu penglaris. Ilmu yang Ki Joko Bodo tawarkan selanjutnya itu adalah ilmu penglarisan.
Ilmu ini khusus bagi para pedagang ataupun para pengusaha. Dengan ilmu penglaris ini, maka banyak pengusaha ataupun pedagang bisa mendapatkan untung lebih banyak dari biasanya. Yang keenam adalah ilmu setan gundul. Ki Joko Bodo menawarkan ilmu unik, yaitu ilmu setan gundul. Kami kurang tahu apa fungsi dari ilmu setan gundul ini, tetapi mungkin semacam ilmu perewangan atau sering disebut dengan ilmu khotam. Mungkin setan gundul itu adalah julukan bagi jin yang menjadi khodam pemilik ilmu ini, yaitu jin dengan wujud kepala gundul tanpa rambut. Yang ketujuh, ilmu aji jaran goyang. Ilmu aji jaran goyang juga ditawarkan Ki Joko Bodo. Ilmu ini cukup lumayan berbahaya pemirsa. Ilmu jaran goyang adalah ilmu pelet tingkat tinggi. Target yang terkena ajian jaran goyang itu akan gila apabila tidak dinikahi. Selain menawarkan ilmu-ilmu gaib tersebut, Ki Joko Bodo itu juga menawarkan jimat-jimat khusus, yaitu diantaranya yang pertama adalah jimat atlet, yaitu jimat khusus untuk pegangan para atlet atau olahragawan agar stamina badan tetap fit sehingga peluang untuk memenangkan pertandingan itu akan lebih besar. Entah bentuknya seperti apa jimat ini, kami sendiri kurang mengetahuinya. Yang kedua adalah ajimat politik. Ki Joko Bodo itu juga menawarkan ajimat politik, yaitu untuk mendongkrak popularitas para politikus serta untuk mempengaruhi para rakyat agar memilihnya, sehingga dia memperoleh tahta yang diinginkannya. Yang ketiga adalah cincin genderuwo. Beliau Ki Joko Bodo itu juga menawarkan yang namanya cincin genderuwo. Entah itu cincin dari pemberian langsung sosok genderuwo atau cincin untuk memanggil si genderuwo itu sendiri. Kami kurang mengetahuinya pemirsa. Yang jelas kalau memang itu cincin pemberian genderuwo asli, biasanya mempunyai tuah ataupun kesaktian yang cukup dahsyat. Yang keempat, ajimat batu umroh. Nah, ini yang cukup unik. Apakah jimat ini didapatkan saat umroh, yaitu batu-batu yang digunakan untuk melempar jumroh, atau mungkin batu-batu dari tanah Mekkah Al-Mukarramah. Yang kami tahu, jimat batu umroh itu adalah untuk semacam penglarisan ataupun pendongkrak usaha agar untung sangat banyak. Namun batu ini perlu dirituali oleh sang dukun terlebih dahulu. Yang kelima adalah batu merah delima. Ki Joko Bodo dulunya juga menawarkan jimat batu merah delima. Batu merah delima ini memang cukup sulit sekali untuk mendapatkannya. Yang kami tahu, kalau tidak berjodoh dengan batu ini, maka seseorang tidak akan bisa memilikinya. Batu merah delima cukup kecil, hampir mirip seperti biji buah delima. Namun khasiatnya itu sangat dahsyat sekali. Kemudian Ki Joko Bodo juga menawarkan pesugihan, yaitu diantaranya pesugihan tuyul, kendi pesugihan, kepangkatan, dan ilmu nyupang. Dan selain itu masih banyak lagi yang beliau tawarkan, yang mana ritual-ritual ini cukup aneh dan termasuk ritual-ritual ilmu-ilmu klasik. Beliau menamai semua itu adalah warung gaib, yaitu warung yang menyediakan berbagai aneka ritual-ritual gaib yang bermacam-macam. Perihal warung gaib tersebut, Ki Joko Bodo itu pernah mengatakan bahwa beliau memanfaatkan ribuan jin untuk mempercepat proses ritual. Setelah berhasil meniti karir dalam dunia paranormal, beliau di akhir-akhir usia senjanya itu lebih mendekat kepada Sang Pencipta dan mengabdikan diri di salah satu ormas Islam. Beliau telah wafat atau pulang ke hadirat Tuhan dengan memegang ajaran Islam, yaitu pada hari Selasa 22 November tahun 2022 sekitar pukul 9.57 waktu Indonesia Barat. Jenazah itu disemayamkan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Menurut informasi, bangunan peninggalan Ki Joko Bodo yang disebut Istana Wong Sinding akan dijadikan majelis dzikir dan sholawat. Selamat jalan Ki Joko Bodo, semoga tenang di alam kelanggengan. Saya Fatih Nur Alam undur diri, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.